Maka beliau menyebutkan bahwa orang yang ingin menjadi hamba yang bersyukur itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah orang yang mensyukuri apa yang dia suka. Jadi dia memuji Allah, dia mengingat Allah, berbuat baik terhadap sesama manusia sebagai bentuk wujud syukur kepada Allah, karena dia mendapatkan apa yang dia suka. Apa yang dia suka. Tingkatan yang kedua adalah mensyukuri apa yang tidak disuka. Jadi tingkatan syukur yang kedua ini lebih berat ya. Lebih sulit kata beliau, dan ini lebih berat ya. Karenanya tingkatan syukur ini berada di atas tingkatan syukur atas apa yang disukai. Jadi orang yang bersyukur di tingkat ini adalah dia akan dipanggil pertama kali di surga. Dia kenapa akan dipanggil di surga pertama kali orang yang bersyukur dengan sesuatu yang tidak disuka ini? Karena dia menghadapi segala hal yang tidak disuka dengan sabar dan ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, semua yang kita lakukan adalah dalam rangka untuk mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah Muhammad, jika kamu ingin Allah mencintai, maka ikutilah aku. Maka Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi di dalam Quran surat Al-Imran ayat 31 ini sudah jelas bahwa kalau kita ingin dapat cinta dari Allah, kita ingin dapat ridho dari Allah, lalu kita dapat ampunan dari Allah, maka ikutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittiba'lah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu juga sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi memang dalam apapun perilaku dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah di situ ada uswah. Ada keteladanan yang baik dalam kehidupan beliau. Nah, di antara sekian banyak ulama yang menulis kitab-kitab tentang Nabi Muhammad SAW, termasuk di antaranya yang agak baru itu adalah kitab Syekh Adnan At-Tarsah yang menulis kitab Ma Yuhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma yakrahuhu. Apa saja yang disukai oleh Nabi dan apa yang tidak disuka oleh Nabi. Jadi kitab ini memuat apa-apa saja yang menjadi perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa-apa yang kemudian tidak disuka oleh Nabi. Ada banyak perilaku, hal-hal yang disukai oleh Nabi, baik itu dalam masalah keimanan, masalah ibadah, masalah apapun, termasuk perilaku keseharian
dan juga apa-apa yang tidak disuka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada sekitar 300 hadis di dalamnya, dan ada 300 ayat di dalam Al-Qur'an yang dikutip oleh beliau, dan lalu kemudian ada sekitar 1000 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu berusaha untuk sama-sama seperti yang sedang kita lakukan, dapat cinta dari Allah, dapat ridha dari Allah, dan dapat ampunan dari Allah, itu adalah langsung saja apa yang menjadi perilaku dari Nabi Muhammad itu bisa kita lakukan. Termasuk diantaranya apa yang Rasulullah suka dan apa yang Rasulullah tidak suka. Sekali lagi, banyak perilaku yang kemudian disampaikan di dalam kitab ini, dan semuanya berdasarkan hadis-hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin menyampaikan itu mungkin tidak harus berurut, tetapi kita ambil satu saja, satu yang disuka oleh Nabi, satu yang tidak disuka pada setiap pertemuan insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama yang saya sampaikan adalah apa yang disuka oleh Nabi, dan satu apa yang tidak disuka oleh Nabi. Yang pertama beliau sampaikan di dalam kitabnya ini, Syai'atnan At-Tarsa, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suka menjadi hamba yang bersyukur. Riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini sudah riwayat yang masyhur, bahwa beliau salat malam itu luar biasa, ya, sampai kaki beliau bengkak dan pecah-pecah. Lalu kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Nabi itu ketika melihat itu, dan ini sudah masyhur cerita ini, riwayat ini, kenapa engkau melakukan itu ya Rasulullah, sementara Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni dosa-dosamu yang telah terdahulu maupun yang akan datang. Beliau lalu menjawab, afala akuna abdan syakura, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang pandai bersyukur? Nah, inilah yang kemudian riwayat yang sudah masyhur ini paling tidak menjadi muhasabah kita. Jadi Nabi itu suka menjadi hamba yang bersyukur. Padahal di dalam Al-Quran surat Al-Fat ayat 2 itu, yang tadi ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha itu, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima, agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Jadi kita sudah mafhum bahwa Allah Subhanahu wa taala memilih Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara seluruh manusia dan mengutusnya sebagai rahmat untuk seluruh alam. Allah menjadikan Nabi kita ini adalah pemimpin orang-orang terdahulu dan kemudian, dan penutup para Nabi dan Rasul. Nah, meskipun Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosa-dosa Nabi kita yang telah lalu maupun kemudian, tetapi beliau melaksanakan salat-salat itu, salat fardu, salat sunnah, salat qobliyahnya, salat ba'diyahnya, salat duhanya, dan salat-salat yang lain. Beliau melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, betul-betul dalam kondisi yang khusyuk dan tumakninah. Inilah yang selalu dijadikan reason, alasan para ulama untuk muhasabah. Artinya orang seperti kita yang tidak ada jaminan Allah mengampuni dosa-dosa kita, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Tetapi kita tidak seserius dan sesungguh-sungguh bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhasabahnya kan di situ. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala
Di dalam Quran surat Al-Fat ayat 2 itu sudah menjelaskan bagaimana Rasulullah dapat jaminan ampunan itu, dosa-dosa terdahulu maupun yang akan datang. Lalu beliau menunjukkan konsistensi ibadah yang luar biasa. Sebaliknya, kita tidak ada jaminan dosa diampuni masa yang lalu dan akan datang, tapi mungkin tidak seserius dan sesungguh-sungguh bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjalankan ibadah itu. Padahal kita tahu bahwa memang perhitungan buat kita, apapun yang kita lakukan sebenarnya adalah merupakan usaha atau ikhtiar diri kita untuk bisa dapatkan ridha dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, ya, wal ajuzu man ittaba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allah. Itu juga harus kita perhatikan bahwa orang yang cerdas itu adalah orang yang terus menata dirinya, terus bisa memanajemen dirinya, lalu dia melakukan amal persiapan untuk sesudah matinya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang kemudian dia suka mengikuti hawa nafsunya, tapi dia tetap berangan-angan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang bersyukur itu, ya, yang kemudian menjadi ikon pada diri Nabi Muhammad, betul-betul sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan agar siapapun berkomitmen pada dirinya serius dalam beribadah, meskipun itu membahayakan fisik. Dan tidak ada yang membahayakan fisik melebihi yang namanya kematian saat menjalankan ibadah jihad di jalan Allah. Dan itu tidak bisa ditandingi dengan amalan salat dan puasa saja. Allah dan Rasulnya mendorong untuk berjihad. Allah Ta'ala berfirman, innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jadi sesungguhnya kita ini sudah dibeli oleh Allah. Jiwa orang mukmin ini sudah dibeli, harta dan apapun diri kita ini sudah dibeli oleh Allah untuk dapat surga itu. Artinya bahwa sebenarnya ibadah-ibadah selain mati di dalam jihad itu lebih mudah dan lebih ringan. Jadi yang berat itu adalah jihad. Tetapi ibadah yang kemudian ditunjukkan oleh Rasulullah SAW tidak sampai sebegitu hebatnya. Yang akan terjadi adalah dengan beliau melakukan salat dengan sungguh-sungguh itu. Maka sampai kemudian digambarkan dengan bengkak-bengkak dan pecah itu kakinya. Sedangkan ibadah lain selain jihad itu tentu lebih mudah dan ringan. Tetapi Rasulullah SAW kemudian memberikan gambaran betapa salat yang sesungguhnya itu biasa saja, tidak sehebat ketika mau berjihad atau berperang yang akan mengorbankan nyawa, dan beliau lakukan itu dengan penuh keseriusan. Itulah muhasabahnya, bahwa Rasulullah SAW kemudian menjadi orang yang pandai bersyukur itu dengan jalan apa? Dengan jalan keseriusan dan kesungguhan ketika melaksanakan ibadah-ibadah salat, baik itu sifatnya adalah fardu, sunnah, atau kemudian salat-salat yang lain yang beliau lakukan. Dan bahwa Rasulullah SAW tergolong dan termasuk hamba yang bersyukur kepada Allah itu adalah karena beliau memang memperbanyak ibadah, amalan-amalan nafilah, amalan-amalan sunat, yang kemudian itu adalah merupakan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga betul-betul nikmat dan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis yang juga sudah masyhur, yang sering kita dengar adalah orang-orang yang betul-betul ingin dicintai oleh Allah itu adalah
dia suka mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang tidak hanya wajib atau difardukan kepada dirinya, tetapi dia menambah dengan banyak amalan-amalan nafilah. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Jadi tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri padaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai dari apa yang aku wajibkan kepadanya. Jadi hambaku itu senantiasa mendekatkan diri padaku dengan amalan-amalan nafilah sehingga aku mencintainya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu dari hadis ini tanda hamba yang bersyukur itu, sebagaimana Nabi Muhammad SAW suka menjadi hamba yang bersyukur itu adalah dengan jalan banyak melakukan amalan-amalan tidak hanya yang difardukan, tetapi adalah amalan-amalan sunnah yang menjadikan dirinya begitu dekat dengan Allah dan kemudian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja saat kita memperbanyak ibadah-ibadah nafilah itu atau ibadah-ibadah sunnah, jangan sampai kemudian menimbulkan rasa bosan, atau jangan sampai kemudian juga meninggalkan amalan yang lebih utama. Karena bisa kalau seperti itu akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Jadi Nabi SAW walaupun begitu sangat konsis kemudian rajin, tetapi beliau mengingatkan jangan sampai kemudian meninggalkan atau menimbulkan rasa bosan, karena itu sesuatu yang tidak baik. Maka oleh karena itu Nabi sampai menawarkan supaya tidak bosan ini, bahwa amalan yang paling disuka oleh Allah itu adalah amalan yang rutin dilakukan walaupun itu sedikit. Rutin dilakukan walaupun itu sedikit, supaya kita tidak jadi bosan, supaya kita tidak jadi bosan, karena itu tidak baik ya. Adapun selain Nabi SAW, ketika dia khawatir bosan atau jemu melakukan satu ibadah, tidak sepatutnya memaksakan diri melakukan ibadah-ibadah yang tidak mampu. Rasulullah SAW bersabda, "Khudhu minal a'mali ma tutiqun, fa innallaha la yamallu hatta tamallu." Laksanakanlah amalan-amalan yang kalian mampu, karena sesungguhnya Allah tidak jemu, Allah tidak berhenti memberi pahala kepada kalian sampai kalian sendiri yang merasa jemu dengan meninggalkan amalan atau melakukan amalan secara berlebihan yang bisa berujung pada meninggalkan amalan tersebut. Jadi Rasulullah SAW mengingatkan, betul kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, betul kita ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, betul kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga lalu kemudian kita meniru bagaimana Rasulullah SAW bersungguh-sungguh di dalam melakukan amalan-amalan nafilah, amalan-amalan tambahan. Tetapi jangan sampai amalan-amalan yang kita lakukan itu merupakan amalan-amalan yang bisa membuat kita berhenti karena kita jenuh, karena kita bosan, karena kita kemudian tidak mampu untuk melakukan. Maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita sebagai umatnya, lakukan sesuai dengan kemampuan kalian, jangan memaksakan diri. Artinya bahkan kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa amalan yang utama itu adalah yang rutin walaupun itu sedikit, walaupun itu kecil, supaya kita tidak menjadi orang yang bosan di dalam melakukan ibadah, karena itu tidak baik. Maka disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW tadi bahwa Allah tidak akan pernah berhenti untuk jemu melihat kamu ibadah. Allah terus akan memantau, Allah terus akan memberikan pahala, sampai kamu sendiri yang kemudian merasa jenuh dan bosan. Nah, itu yang kita jaga agar kita tidak berada dalam posisi jenuh atau berhenti pada saat kita melakukan ibadah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, lalu kemudian Syekh Adnan At-Tarsah itu
menuliskan beberapa keuntungan untuk menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama beliau sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa orang yang bersyukur dan beriman. Jadi yang pertama beliau sebutkan, kenapa kita harus menjadi orang bersyukur? Ya, jiwa-jiwa bersyukur, mental-mental bersyukur kepada Allah itu pertama, karena Allah tidak akan menyiksa orang-orang yang pandai bersyukur dan beriman. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 147 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima." Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Quran surat An-Nisa 147. Jadi disebutkan oleh beliau berdasarkan Quran surat An-Nisa 147, saat kita ini menjadi orang pandai bersyukur, maka Allah tidak akan menyiksa kita nanti. Pokoknya pandai bersyukur dengan jalan tadi, keseriusan dan kesungguhan dalam beribadah, dan kemudian melakukan amalan-amalan nafilah, amalan-amalan tambahan, sehingga kita merasa dekat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan yang kita lakukan, yang bisa rutin kita lakukan, ringan, rutin, tapi itu kemudian konsis kita lakukan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala itu memuji orang-orang yang bersyukur dan menyebutnya sebagai hamba pilihan. Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat An-Nahl ayat 120 sampai 121 itu menyebutkan, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakum minal musyrikin syakiran li an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim." Sungguh Ibrahim itu adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan hanif, dan dia bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik yang mempersekutukan Allah. Dia mensyukuri nikmat-nikmat Allah, Allah memilihnya dan menunjukkannya ke jalan yang lurus. Jadi disebutkan di sini bahwa orang yang bersyukur, menjadi hamba yang bersyukur sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur saat kemudian ditunjukkan dengan banyak melakukan ibadah-ibadah sunnah itu selain yang fardu dan konsis, lalu kemudian rutin dilakukan sesuai dengan kemampuannya? Maka orang yang pandai bersyukur dengan jalan menjalankan ini disebut oleh Allah, dipuji oleh Allah, dan disebutlah sebagai makhluk pilihan. Dan di situ kemudian diberikan contoh bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam disebut sebagai orang yang dipilih oleh Allah, dipuji karena memang pandai bersyukur. Termasuk diantaranya adalah juga innahu kana abdan syakura, itu kepada Nabi Nuh alaihissalam. Sesungguhnya dia, Nuh itu adalah hamba Allah yang paling banyak bersyukur, sehingga dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian disebut sebagai makhluk pilihannya. Sebagai contoh saja bahwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, dan ini cerita memang tidak banyak disampaikan ya. Jadi ketika Nabi Ismail alaihissalam sudah menikah, Nabi Ibrahim sudah punya mantu bahasanya. Suatu saat Nabi Ibrahim alaihissalam berkunjung ke keluarganya, putranya yaitu Nabi Ismail ini. Nah, ketika datang ke rumah beliau, Nabi Ibrahim mendapati mantunya. Kebetulan Nabi Ismail sedang keluar. Lalu karena dia adalah mertuanya, ketika datang ke rumah anaknya itu, nanya-nanya, bagaimana kabarnya kamu sekeluarga, gimana perkembangan kehidupan rumah tangga kalian. Ternyata istrinya Nabi Ismail ini, yang pertama ini, banyak ngeluh Pak, banyak ngeluh.
ya kurang inilah, pokoknya gini lah, pokoknya banyak mengeluh lah. Sehingga ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu mau pulang dari tempat putranya ini, dia lalu kemudian berpesan, nanti bilang sama Ismail, kepada suamimu, nanti ganti palang pintunya ini. Itu pesannya Nabi Ibrahim. Ternyata ganti palang pintu itu adalah merupakan kias aja, majas aja, bahwa dia suruh cerai aja, suruh cerai istrinya. Lalu itu disampaikan pada Nabi Ismail. Singkat cerita, istrinya dicerai. Kenapa? Karena memang banyak mengeluh. Tetapi ini tidak boleh dijadikan dasar oleh bapak sebagai mertua atau orang tua, nanti anaknya kemudian hari mantolang kok mak careme benyaan telak bejongnya. Jangan jangan begitu. Saya ingat kepada seorang ulama yang menyatakan sama dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu pernah suruh menceraikan istri anaknya itu. Ya. Apakah itu taat kepada orang tua dalam hal ini? Harus taat. Bukankah berbakti pada orang tua untuk anak laki-laki itu adalah sesuatu yang terhormat? Lalu ketika orang tuanya suruh ceraikan, apakah lalu kemudian ceraikan? Maka ada ulama juga menyebutkan, kalau orang tuanya seperti Umar bin Khattab, ngikut. Tapi kalau orang tuanya kun cuma perak sekedar toro itu, jadi taat pada orang tua seperti itu jangan. Nah, ini kita cuma belajar saja tentang syukur, bahwa Nabi Ibrahim itu melihat mantunya itu, istri dari Nabi Ismail, suruh ganti aja palang pintunya karena terlalu banyak mengeluh. Intinya singkatnya, setelah itu kemudian Nabi Ismail menikah lagi, menceraikan istrinya yang pertama. Nah, kemudian suatu saat juga berkunjung lagi Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ismail, lalu ketemu dengan mantunya juga yang baru itu, yang sama gitu. Lalu ternyata ketika ditanya, karena tidak tahu penyebabnya sebenarnya, mantunya yang kedua ini ditanya, gimana terus perkembangan rumah tangga kamu, gini segala. Lalu istri dari Nabi Ismail ini, dia selalu menampakkan bahagia, senang, walaupun sebenarnya kekurangan, syukur gitu. Jadi menunjukkan hamba yang bersyukur. Maka lalu kemudian Nabi Ibrahim berpesan sebelum pulang, bilang nanti sama Ismail, sama suamimu, tidak usah ganti palang pintunya, ini sudah bagus. Artinya memang menjadi hamba yang bersyukur itu penting, mental bersyukur itu penting. Di suasana dan kondisi seperti sekarang, di mana ekonomi mungkin masih salsal itu. Jadi karena kita sudah punya kekuatan yang luar biasa, ingin meniru Nabi adalah menjadi hamba yang bersyukur itu dikuatin seperti itu. Kenapa? Karena yang ketiga kata Syekh Adnan At-Tarsa itu, bahwa orang yang pandai bersyukur itu sebagaimana yang ditunjukkan Nabi, Allah akan menjanjikan balasan terbaik bagi orang-orang yang bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasayajziyallahu syakirin." Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang pandai bersyukur. Maka kita tahu misalnya dalam salah satu riwayat hadis itu, bahwa nanti orang-orang yang pandai bersyukur itu, yang terutama dalam kehidupannya selalu memanajemen lisannya dan hidupnya dengan kata-kata alhamdulillah, tahmid, maka dia akan diberi oleh Allah perumahan istana di surga. Itu namanya perumahannya adalah Baitul Hamdi, rumah orang-orang yang selama di dunia selalu bersyukur kepada Allah, selalu bersyukur kepada Allah. Maka lisannya itu dibentuk. Jadi ketika dia mendapatkan nikmat yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ditanya bagaimana kabarmu, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah alladzi tatimmu bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Senang dia dapat yang baik-baik dari Allah. Namun manakala kemudian dia diuji oleh Allah sesuatu yang tidak baik, dia selalu juga menjawab alhamdulillah ala kulli halin. Alhamdulillah ala kulli halin. Lagi sakit, lagi enggak punya uang, ditanya gimana kabarmu? Alhamdulillah ala kulli halin.
Gimana kabarmu? Alhamdulillah ala kulli hal. Engkau nyongaru nyokap bir. Jadi bahasanya terus alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang yang suka memanajemen lisannya dan hidupnya dengan kata-kata tahmid, memuji, bersyukur pada Allah, dia nanti akan diberi khusus. Janji Allah akan dibalas orang-orang yang suka bersyukur di dunia ini. Selama di bumi ini dia bersyukur aja. Jangankan kondisi yang baik, tidak baik pun dia mengucapkan alhamdulillah ala kulli halin. Sambisot ngosot, alhamdulillah ala kulli halin itu ya. Jadi tidak mengedepankan nyongaronyonya itu, tapi alhamdulillah ala kulli halin. Dia selalu bersyukur. Allah janjikan balasan terbaik. Wa sayajziyallahu syakirin. Nah, dan orang yang bersyukur ini juga akan ditambah. Jadi dalam hadis disebutkan, ikatlah nikmat Allah itu dengan bersyukur, maka nikmat itu tidak akan pernah hilang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengabarkan bahwa orang-orang yang bersyukur ini adalah orang-orang yang mendapatkan manfaat dari ayat-ayat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika laayatil likulli sabbarin syakur." Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur. Tetapi disebutkan di dalam Al-Quran juga, Quran surat Saba ayat 13, bahwa memang model orang seperti ini sedikit. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali. Tapi orang yang mau model memanajemen hidupnya dengan hamdalah tadi itu, kondisi apapun hamdalah tahmid, memuji Allah, itu sedikit. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Cuma sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Dan ternyata memang iblis itu merasa senang dan memang selalu mengajak kepada hamba-hamba Allah itu untuk tidak bersyukur. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 17, di samping memang hamba-hamba Allah yang kemudian bersyukur model begini ini sedikit, juga gerakan godaan setan, bisikan setan itu, hamasnya setan untuk membuat seorang hamba tidak bersyukur pada Allah itu banyak. Sehingga kita sering lalu kemudian melihat salah satu perselisihan, salah satu permusuhan yang kadang-kadang muncul itu adalah karena persoalan hasad, karena masalah kedengkian itu. Allah Subhanahu wa taala juga menyebut orang-orang yang suka bersyukur ini dengan namanya. Allah menamai dirinya dengan syakir dan syakur. Jadi betapa Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk cintanya kepada hamba yang bersyukur ini dengan keutamaan seperti ini, dan bahkan nama Allah pun kemudian disandangkan pada orang yang pandai bersyukur ini, karena nama Allah sendiri diantaranya dengan syakir dan syakur. Allah Subhanahu wa taala menjadikan syukur ini kunci pembuka pembicaraan para penghuni surga. Jadi ingat bahwa ternyata orang yang bersyukur ini, orang yang pandai bertahmid kepada Allah ini kunci pembuka pembicaraan para penghuni surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 39, wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrasana al-arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul amilin. Dan mereka berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan tempat ini kepada kami, sedang kami diperkenankan menempati surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Jadi Allah Subhanahu wa taala gambarkan kalimat tahmid itu, yang suka baca alhamdulillah, alhamdulillah apapun kondisinya, ini adalah merupakan kunci pembuka pembicaraan ahli surga. Jadi kalau sudah terbiasa begitu, melatih diri untuk menjadi orang yang di surga.
Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan syukur itu sebagai penutup doa para penghuni surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Yunus ayat 10 itu, dan artinya dan penutup doa mereka itu adalah alhamdulillahirabbil alamin. Jadi penutup doa bagi penghuni surga itu adalah alhamdulillahirabbil alamin. Maka termasuk doa-doa yang kita panjatkan itu pun adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memuji Allah. Jadi kalau berdoa itu didahului dengan hamdalah, lalu diikuti dengan salawat. Menutup doa pun harus diakhiri dengan hamdalah dan salawat. Boleh salawat dulu lalu kemudian hamdalah. Itu harus diakhiri begitu. Maka ada ulama menyatakan, bagaimana Allah kemudian tidak akan mengabulkan doa hamba itu ketika dia meminta kepada Allah, memulai saja sudah dengan memuji Allah dan bersalawat kepadaku, dan saat menutup doanya pun dia tutup dengan memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad. Jadi boleh bersalawat dulu lalu ditutup dengan hamdalah, boleh hamdalah dulu lalu kemudian ditutup dengan salawat. Jadi harus dua itu tidak boleh ditinggalkan, karena itu adalah model doa para penghuni surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-ta'imus syakiru bimanzilatis sha'imis sabir." Orang-orang yang makan yang bersyukur kedudukannya seperti orang yang berpuasa yang bersabar. Ini perhatikan hadis riwayat Imam At-Tirmizi ini, hadis nomor 2021 Sahih Sunan At-Tirmizi, "At-ta'imus syakiru bimanzilatis sha'imis sabir." Orang yang makan bersyukur itu kedudukannya seperti orang yang berpuasa yang bersabar. Luar biasa ini. Jadi orang yang bersyukur, makan bersyukur itu sama seperti kedudukannya orang yang berpuasa yang lagi sabar. Jadi ketika bapak ibu makan lalu kemudian bersyukur, ya, dilihat nasinya disyukuri, ikannya disyukuri, ya Allah aku bisa makan, hari ini aku bisa makan, dilihat disyukuri. Nah orang yang makan dengan bersyukur begini ini kedudukannya kata Nabi seperti orang yang sedang berpuasa yang bersabar. Jadi itulah mulianya orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu untuk kemudian mendekatkan perasaan memuliakan nikmat-nikmat Allah, bersyukur kepada Allah itu, beliau lalu kemudian mencontohkan begini, supaya kemudian kita makin banyak bersyukur pada Allah, mulai dari diri kita kata beliau. Coba ditanya, coba tanya sama istri kita, istrinya nanya sama suaminya, atau orang tuanya nanya sama anaknya, untuk mendekatkan diri supaya banyak bersyukur pada Allah dengan memunculkan rasa syukur dari hati, lisan dan amal itu. Tanya, kamu senang tidak punya tangan? Kamu senang tidak punya kaki? Kamu senang punya mata yang bisa melihat? Kamu senang tidak punya lidah? Kamu senang tidak punya hidung? Itu banyak yang kita tidak lakukan. Tanya pada diri kita. Kita seolah-olah biasa saja, padahal nikmat Allah seperti itu besar sekali. Kamu senang punya tangan? Kalau seandainya kamu tidak punya tangan gimana? Kamu senang punya kaki? Kalau seumpama kamu tidak punya kaki gimana? Hampir tiap hari kita seharusnya banyak bersyukur, belajar dari apa yang kita miliki dari diri kita. Tetapi itu tidak kita tanyakan. Tanyakan sama istrinya, tanyakan pada suaminya. Senang punya lidah? Senang. Senang punya telinga? Senang. Semuanya ini berfungsi. Tapi kadang-kadang kita tidak bersyukur pada Allah. Kalau seandainya diambil oleh Allah salah satunya gimana? Tapi kadang-kadang kita tidak pandai bersyukur. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terakhir yang saya sampaikan bahwa beliau menutup tentang apa yang disuka oleh Nabi, tentang Nabi itu suka bersyukur pada Allah dengan jalan tadi itu, banyak sholat akhirnya dengan konsisten,
Maka beliau menyebutkan bahwa orang yang ingin menjadi hamba yang bersyukur itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah orang yang mensyukuri apa yang dia suka. Jadi dia memuji Allah, dia mengenal Allah, berbuat baik terhadap sesama manusia sebagai bentuk wujud syukur kepada Allah karena dia mendapatkan apa yang dia suka. Apa yang dia suka. Tingkatan yang kedua adalah mensyukuri apa yang tidak disuka. Jadi tingkatan syukur yang kedua ini lebih berat ya. Lebih sulit kata beliau, dan ini lebih berat ya. Karenanya tingkatan syukur ini berada di atas tingkatan syukur atas apa yang disukai. Jadi orang yang bersyukur di tingkat ini adalah dia akan dipanggil pertama kali di surga. Dia kenapa akan dipanggil di surga pertama kali orang yang bersyukur dengan sesuatu yang tidak disuka ini? Karena dia menghadapi segala hal yang tidak disuka dengan sabar dan ridho. Nah, inilah kemudian tingkatan yang kedua. Dia masih bersyukur kalaupun dia tidak suka. Dan yang ketiga adalah tidak ada yang disaksikan oleh seorang hamba selain zat pemberi nikmat. Jadi baginya ini tingkatan ketiga yang paling tinggi kata beliau. Dia sudah tidak peduli dengan apa yang diberikan Allah, nikmat yang disuka atau tidak disuka. Yang dia pikirkan adalah dia berpikir Allah, zat pemberi nikmat itu. Dan dia sibuk untuk kemudian menyaksikan zat pemberi nikmat itu dengan segala apapun yang diberikan itu. Sehingga terakhir beliau kemudian menyebutkan, menyampaikan Quran surat Ali Imran 145 dikutip oleh beliau, wa may yurid sawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzis syakirin. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang pandai bersyukur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu apa yang kemudian disukai oleh Rasulullah SAW. Sekarang saya lanjutkan satu, tidak apa-apa. Yang tidak disuka satu, Nabi itu tidak suka menganggap dirinya suci. Riwayat dari Abu Bakrah dari Nabi SAW, beliau bersabda, la yaqulanna ahadukum inni kumtu ramadhana kullahu wa sumtuhu. Qala fala adri akarihat tazkiyah am la budda min ghaflah aw raqdah. Jadi yang tidak disuka oleh Nabi itu menganggap dirinya itu suci, bagus. Rasulullah SAW bersabda begini, janganlah seseorang di antara kalian berkata, aku mengerjakan qiyam Ramadan seluruhnya dan aku berpuasa Ramadan. Jadi ini yang kemudian nanti menarik untuk dibahas. Jadi kan orang kalau sudah Ramadan itu, kalau sudah selesai puasa, alhamdulillah kok pol puasa ada tak luang ke sekali, bagus. Engkau tarawih dari pertama sampai terakhir pol. Kata Nabi, tidak usah bilang gitu, tidak usah. Kita kadang-kadang mengatakan begitu. Alhamdulillah kok pol. Mulai dari ada puasaan tarawih pol sampai kemarin. Puasana pol. Tak ada sekalung sekali. Nabi menyuruh jangan mengatakan begitu. Nanti jangan mengatakan begitu kata Nabi. Abu Bakar kemudian berkata, fala adri akarihat tazkiyah am la budda min ghaflah aw raqdah. Aku tidak tahu apakah beliau melarang begitu itu supaya tidak menganggap dirinya suci atau bagus, atau beliau mengatakan melarang itu karena barangkali di kesempurnaan perasaan kita melakukan puasa itu mungkin ada yang tidak bagus, ada yang tidak sempurna atau tidak lalai. Padahal yang kita katakan kan hanya sekedar bersyukur gitu kan, sudah rampung sudah. Tapi Nabi menyatakan jangan bilang begitu, tidak usah bilang begitu.
Katanya Abu Bakar, saya tidak tahu kenapa Nabi mengatakan itu. Apakah supaya kita tidak menganggap munkok lah fokus saja, fokus berhasil, karena itu menganggap dirinya oke gitu kan, menganggap dirinya hebat, sudah beramal. Atau juga kata Abu Bakar, apakah larangan itu maknanya adalah supaya kemudian tidak bangga mungkin dari amalan yang kita lakukan full tuntas itu, pol itu ternyata ada sesuatu yang tidak sempurna. Artinya ini larangan bukan menunjuk kepada kebanggaan melakukan puasa Ramadan itu nanti, tetapi karena memang masalah diterima tidaknya amal itu adalah sesuatu yang sangat sensitif sekali dan itu hanya Allah yang tahu. Oleh karena itu Nabi SAW melarang untuk mengatakan itu supaya tidak termasuk golongan orang-orang yang merasa dirinya suci, bagus, hebat ya. Nabi SAW tidak suka bahwa seseorang menganggap dirinya suci. Allah Subhanahu wa taala melarang Rasulnya menganggap diri beliau suci. Allah Ta'ala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci, Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La tuzakku anfusakum, Allahu a'lamu bi ahlil birri minkum." Jangan kalian menganggap diri kalian suci, Allah lebih tahu siapa orang yang berbakti di antara kalian. Artinya Allah dan Rasulnya melarang kita untuk memuji diri sendiri, karena itu bisa menjauhkan diri dari riya dan lebih mendekati kehusuan. Jadi jangan sekali-kali berbicara bahwa diri saya ini hebat, saya ini yang paling bagus, saya ini yang paling pas. Tidak boleh begitu. Karena tipe seperti itu adalah tipenya seperti orang Yahudi dan Nasrani. Orang yang menganggap dirinya hebat, bagus, maka itu seperti orang Yahudi dan Nasrani. Alam tara ilal ladina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wa la yudlamuna fatila. Quran surat An-Nisa ayat 49. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani? Sebenarnya Allah menyucikan siapa yang Dia kehendaki dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Intinya hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada kita, jangan merasa diri kita ini adalah orang yang suci, orang yang paling baik, orang yang paling hebat. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah pun memberikan kita bisa berada dalam kondisi sekarang ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu menjadi orang baik, menjadi orang yang bisa salat jamaah dengan baik, bisa salat jamaah dengan baik, konsisten istiqomah, itu semua adalah karena karunia Allah. Karena Allah memberikan taufik kepada kita. Tapi jangan bangga, jangan merasa menjadi lebih baik dari orang-orang yang masih tidak sholat dengan baik, yang masih tidak sholat jamaah dengan baik. Karena kita ini menjadi begini semata-mata karena karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan kemudian selalu mengatakan kepada orang lain bahwa diri kita inilah yang suci, sedangkan yang lain kemudian tidak. Pujian dan celaan buat kita itu adalah sesuatu yang tidak perlu diperhatikan. Bagi orang yang kemudian dapat celaan, orang-orang salaf itu lebih suka dicela daripada kemudian dipuji. Kenapa? Karena kalau dicela orang, kalau itu kemudian benar, maka itu menjadi sebuah bahan muhasabah, koreksian kita. Tapi kalau yang dicela orang itu tidak benar, maka kita akan dapat pahala dengan seperti itu. Jadi bagi dia bukan pujian yang diharapkan, tetapi adalah bagaimana dia terus berkeyakinan melakukan hal-hal yang terbaik yang bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa mengukur diri kita. Paling tidak hari ini kita belajar dari Nabi Muhammad SAW, mada yuhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mada yakrahuhu.
apa yang disukai Nabi dan apa yang tidak disuka. Hari ini kita bahas bahwa Nabi kita adalah suka kepada orang-orang yang suka bersyukur kepada Allah. Cara bersyukurnya adalah dengan selalu beribadah kepada Allah konsisten dan melakukan sesuai kemampuannya. Jangan sampai menjadi jenuh dan jemu dengan yang kita lakukan. Dan yang kedua, yang tidak disuka oleh Nabi adalah merasa diri ini hebat, merasa diri ini bagus. Bahkan Nabi pun melarang saat kita tuntas melakukan satu ibadah dengan mengatakan, engkau mereka bilang, pokoknya dari ada sampai atarawih, kau besar kok. Itu saja dilarang, itu dilarang. Supaya kita tidak terjebak kepada diri kita ini merasa paling hebat, bagus sudah amalnya, belum tentu juga diterima. Itulah kenapa kemudian Rasulullah melarang nanti ketika sudah puasa, tarawih, puasa, walaupun itu kan kita bersyukur ya, bahasanya kan bersyukur, tapi muncullah rasa bangga diri dan riak ketika mengatakan engkau polos, kau besar, sabulan, tak ada lubang sekali, tak ada apa sekali. Tarawihan dari dia ada sampai terakhir, tak usah mengatakan begitu. Itu yang kemudian yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan bisa kita ikutin sehingga bisa menjadi perhatian buat kita untuk dapat cinta dan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Itu yang bisa disampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.